Kita puji Tuhan dari Ibu Jemaat nomor 4 ayat 1-2. Demikianlah firman Tuhan Yesus, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat bijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau yang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan melanggar rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oh
mengampuni dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain kasih, sayang dan pembenaran yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dan segala milikmu adalah milikmu, dan milikmu adalah milikmu, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu
ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya itu sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku dari mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagia orang yang memelihara firman Allah serta memeliharanya. Amin.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita akan disuguhkan oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur, pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan firman Tuhan secara perlahan-lahan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur dalam pasal yang pertama ini mengangkat satu tema, bagaimanakah kebahagiaan orang-orang benar di hadapan Allah dan di tengah-tengah dunia ini. Orang-orang benar memiliki kebahagiaan yang pertama karena menyukai dan merenungkan Taurat Tuhan dan firman-Nya. Dalam menyukai dan merenungkan ini, kita boleh menggumuli bahwa kasih setia Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan pemazmur ini, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang terus-menerus menjalin hubungan dengan Tuhan melalui firman-Nya dan Taurat-Nya. Dan Dia akan merenungkan bukan saja ketika dalam kesusahan, bukan saja ketika dalam pergumulan, tapi setiap saat mereka menggumuli, merenungkan betapa besar kasih Allah akan kehidupannya. Dan bagaimanakah dengan kehidupan yang kita sedang jalani? Apakah kita juga boleh berbahagia dan memiliki kebahagiaan itu ketika keadaan yang sedang mengancam kehidupan kita? Kalau pemazmur mengarahkan agar kita selalu berbahagia karena kita mau merenungkan firman Tuhan dan menggumulinya. Perenungan inilah yang harus kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa kita sedang dalam naungan
dan perlindungan Tuhan. Kita sedang berusaha untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu permohonan kepada Tuhan agar kita dikuatkan dalam melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga kebahagiaan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Hampir setiap orang selalu menyatakan dan bercita-cita ingin bahagia. Keluarga juga, negara juga. Tapi realita kehidupan kita, masih banyak orang yang bercita-cita bahagia belum menikmati kebahagiaan itu. Pemazmur mengarahkan orang yang mau berbahagia itu yang pertama harus merenungkan firman Tuhan dan mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang kita terima setiap saat, itu membuat kita bahagia. Oleh karena itu banyak orang berkata bahagia itu mudah, atau bahagia itu tidak mahal. Mensyukuri segala berkat Tuhan dan merenungi firman-Nya, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Yang kedua, bagaimanakah orang-orang yang bahagia itu memiliki sesuatu kehidupan yang sedang mereka jalani dengan hasil sukacita. Atau orang bahagia itu selalu berhasil di dalam setiap usahanya. Kebahagiaan bukan karena hanya keberhasilan, tetapi kebahagiaan itu menghasilkan satu hasil yang sempurna. Kalau Paulus menyatakan bahwa orang-orang benar di hadapan Allah itu, orang-orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Dia tidak akan layu, dia tidak akan mati walaupun musim berganti. Kemarau panjang tidak menerpa kehidupannya, dia tetap hidup dalam segar dan tetap menghasilkan buah pada waktunya dalam segala musim. Demikianlah orang benar di tengah-tengah dunia ini. Dia tidak akan terguncang, dia tidak akan putus asa, dia tidak akan lemah untuk menghadapi semua tantangan, tetapi dia selalu berhasil dan hidup dengan satu kebahagiaan. Karena apa? Karena firman Tuhan yang mengalir di dalam hidupnya. Dia renungkan dengan ungkapan rasa syukur, menyirami setiap pertumbuhan jiwanya, sehingga dia menghasilkan buah yang Tuhan harapkan pada waktunya. Karena kebahagiaan yang dimiliki orang-orang benar tidak pernah terganggu oleh keadaan, masa sulit atau masa sukacita. Tetapi orang-orang yang benar dan orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus adalah orang yang paling bahagia. Orang-orang yang paling bahagia karena dia mengenal akan jalan Tuhan. Bagaimana kita mengenal jalan Tuhan? Kita diberi satu pemahaman bahwa Yesus adalah satu-satu jalan ke dalam kerajaan Allah.
Sukacita kita itu sempurna ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang memberikan jalan kita ke dalam kerajaan Allah. Sehingga pengampunan yang Tuhan lakukan di kayu salib dan pengkudusan diri kita melalui darahnya, sehingga kita boleh menjadi satu di dalam kasih setia Kristus. Seperti epistel kita pada hari ini. Bahwa Yesus berdoa untuk saudara dan saya, serta murid-muridnya dan orang-orang yang akan percaya sekalipun, agar semuanya menjadi satu. Sehingga dunia percaya bahwa Yesuslah yang diutus oleh Tuhan. Bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Bahwa Yesus adalah sumber kebahagiaan. Karena apa? Karena saudara dan saya telah ditebus. Bagian kita aturan hukuman, tetapi Tuhan menggantikannya itu, sehingga kita dibebaskan dan mempunyai pengharapan kerajaan Allah. Itulah yang kita syukuri dan itulah kebahagiaan yang sedang kita miliki. Oleh karena itu, Tuhan mengharapkan melalui pemazmur ini agar kita tetap berbuah walaupun di masa-masa sulit sekarang ini. Buah sukacita, buah damai sejahtera itu akan menjadi bagian saudara dan saya ketika kita boleh memaknai pengorbanan Kristus hanya untuk keselamatan umat yang percaya dan umat yang dipilih. Marilah kita bersukacita dan terimalah kebahagiaan itu melalui darah Kristus. Dan marilah kita bersaksi bahwa kebahagiaan itu kita boleh terima karena Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan turun Roh Kudus untuk menyertai, menguatkan kita, sehingga kita mampu untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan, tetapi kita harus tetap berbahagia menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa yang telah memberikan kebahagiaan bagi kami ketika kami boleh merenungkan pengorbanan-Mu, boleh merenungkan pengkudusan kami, sehingga kami hari ini boleh bersukacita karena kasih setia Tuhan. Tuhan, beban yang berat, masa-masa sulit yang sedang kami hadapi, biarlah itu tidak menghambat untuk kami berbahagia. Tetapi biarlah Engkau juga menguatkan kami agar kami tetap bersukacita. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini dalam penderitaan. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini dalam pekerjaan. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang menantikan berkat yang daripada-Mu. Biarlah Engkau juga melawat mereka, melawat saudara kami yang sakit, dan boleh menyembuhkannya, memberi pengharapan bagi saudara kami yang sedang putus asa, dan memberikan kelegaan bagi saudara-saudara kami yang sedang terbeban berat. Tuhan, ampuni kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
kuduskan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan